Cobalah, kadang-kadang dia lihat tetangganya beli televisi berwarna, tetangga yang sebelah meriang, enggak dia apa-apain, meriang. Tetangganya malah makin kaya, besok beli kulkas, wah dia makin gawat, opnam, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dapat kabar tetangganya beli mobil, wah mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang yang sholat lain, jam 11 siang lihat tetangga bawa TV berwarna baru, temperatur naik, panas, wajar. Datang waktu zuhur, kutub-kutub badan yang panas karena lihat tetangga bawa TV baru, didinginkan oleh air wudhu. Begitu terkena air wudhu, temperatur turun, adem. Selesai wudhu, menghadap ke arah kiblat, usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Temperatur makin turun ke titik nol, titik netral. Sebab apa? Dia sudah berhadapan dengan zat yang maha besar. Allahu Akbar, yang besar cuma engkau ya Allah. Televisi tetangga saya mah kecil. Itu sebabnya Nabi pernah mengisyaratkan tanda orang bahagia itu dalam urusan dunia dia lihat ke bawah, tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama dia melihat ke atas. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita nih punya mobil, tetangga sebelah cuma punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah punya motor, tetangga sebelah cuma sepeda aja kemana-mana. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga sebelah kemana-mana jalan kaki terus. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan. Tetangga sebelah lumpuh bertahun-tahun nggak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tetangga sebelah kemarin out nggak balik lagi. Timbul rasa syukur. Lalu dalam urusan akhirat, agama melihat ke atas. Kalau dia bisa jaga sholat yang 5 waktu, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Kalau dia walaupun hidup sederhana berani membantu pembangunan masjid, musola, madrasah, kenapa saya yang lebih kaya tidak? Timbul keinginan untuk mencontoh orang dalam ibadah, menimbulkan kepuasan batin. Sebaliknya, mencontoh orang dalam urusan harta menimbulkan rasa penasaran, hasud, dengki, tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat, dan paling akhir disiksa oleh perasaannya sendiri. Ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam rumah tangga tercipta karena sholat. Cobalah, kalau seorang istri, suami ahli sholat, istrinya sholat, jam 4 bangun, dibangunkan istrinya, bu mari sudah menjelang subuh, ayolah kita ambil air wudhu berangkat. Selesai dia ambil air wudhu, dia sunnah qobliyahnya 2 rakaat. Kalau dekat ke musola masjid, jamaah ke musola masjid. Kalau jauh, jamaah di rumah. Nikmat rumah tangga muslim itu. Si suami jadi imam, istri jadi makmum. Suami takbir, istri takbir. Suami ruku, istri ruku. Suami sujud, istri sujud. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Si istri mencium tangan suaminya, bang kalau tadi siang banyak dosa saya, maafkan bang. Nikmat rumah tangga muslim tercipta karena sholat. Suatu hari bertengkar, cang ceng cong hang heng hong, ribut suami istri. Datang waktu zuhur, kata suaminya, bu waktu zuhur sudah datang, pertempuran kita hentikan sebentar. Gencatan senjata mulai. Ayo kita sholat. Ayo kau jadi imam lah. Suami jadi imam, istri jadi makmum. Biar monyong-monyong dikit, sholat. Saya sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Si suami menoleh ke belakang, bu kalau memang masih penasaran, terusin yuk. Saya kira kalau memang masih terus juga, itu memang dasar ahli bertengkar, sudah profesional itu. Memakai sholat saja tidak mempan, bagaimana pula dengan yang lain? Sholat membawa ketenangan dalam hidup pribadi,
berumah tangga, bahkan bermasyarakat sampai kepada bernegara. Inilah makna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat yang didirikan dengan betul mampu mencegah manusia daripada perbuatan yang keji dan munkar. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan demikian maka solat adalah keperluan kita, bukan keperluannya Allah. Dan waktunya sudah diukur sedemikian rupa. Coba lihat, antara subuh dengan zuhur itu intervalnya panjang. Sebab apa? Allah juga tahu di situ jam-jam sibuk. Pegawai di kantor, petani di ladang, di sawah, pedagang di pasar, maka di situ tidak ada sholat kecuali sholat sunnah. Bekerja kita dari pagi sampai siang, siang sampai udara panas, timbul stres. Datang refreshing, istirahatlah, jangan diforsir, ademi dengan wudhu, lalu sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kembali lagi ke tempat tugas. Antara zuhur dengan asar intervalnya lebih pendek. Sebab apa? Dalam udara panas kerja cepat melelahkan. Maghrib dengan isya intervalnya lebih pendek lagi. Sebab apa? Sudah masuk malam. Sebagian besar kejahatan justru terjadi pada waktu malam. Antara isya dengan subuh intervalnya memang panjang, tapi di sana ada terminal kontrol cadangan yang disebut tahajud, hajat dan sebagainya. Terminal kontrol cadangan untuk menjaga stabilitas temperatur batin manusia. Jadi dengan demikian, kalau diabaikan, kerugian untuk manusia sendiri. Sebab hakikatnya Allah tidak pernah mengambil manfaat daripada amal dan perbuatan manusia itu.